Pilpres 2019 adalah salah satu contoh politik identitas bisa merusak persatuan bangsa, meskipun strategi ini efektif secara elektoral. Politik identitas adalah strategi politik menggunakan identitas seperti agama, suku, atau budaya untuk kepentingan elektoral. Di Pilpres 2019, kita melihat bagaimana isu agama dan juga nasionalisme dipakai untuk menarik simpati masyarakat, yang hasilnya adalah polarisasi di Indonesia semakin dalam. Pilpres 2019 adalah salah satu contoh politik identitas yang paling nyata di Indonesia. Dua kandidat, Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo Subianto, menggunakan strategi yang berbeda untuk memanfaatkan identitas menarik pendukungnya. Di satu sisi, Jokowi ini sering mendapat serangan dengan isu agama. Pak Jokowi dituduh anti ulama, pro Cina, bahkan ada yang menyebutnya PKI. Untuk melawan narasi ini, Jokowi memilih Ma'ruf Amin sebagai seorang cawapresnya. Dan itu adalah langkah politik identitas yang jelas karena Ma'ruf Amin dianggap sebagai memperkuat citra Jokowi sebagai pemimpin yang mendukung Islam. Dan di sisi lain, Pak Prabowo itu mendapat dukungan besar dari kelompok Islam konservatif seperti FPI dan juga PA212. Dan yang narasi digunakan adalah Prabowo sebagai pembela syariat Islam dan Jokowi dianggap tidak Islami. Kampanye Prabowo bahkan sering melibatkan simbol agama dan tokoh-tokoh Islam seperti aksi reuni 212 yang dihadiri oleh Pak Prabowo di Monas. Fenomena ini menunjukkan bagaimana politik identitas digunakan oleh kedua pihak untuk menggalang dukungan, tetapi dampaknya jauh lebih besar dari sekedar pemilu. Masyarakat menjadi dua kubu cebong untuk Bapak Jokowi dan kubu kampret untuk pendukung Pak Prabowo. Pertumbuhan 5%. 5% dasmu kita membangun banyak infrastruktur. Nanti rakyat akan kita bagi kartu-kartu. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Saya bukan diktator. Saya juga bukan pelanggar HAM. Dan saya juga bukan. Saya tidak memiliki beban masa lalu. Nah, narasi saling serang ini tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di media sosial. Tokoh-tokoh seperti Habib Rizik Syihab yang mendukung Bapak Prabowo dan para buzzer pendukung Jokowi memainkan peran besar dalam memperkuat polarisasi. Mereka sering menyebarkan narasi mendukung identitas kelompoknya sambil menyerang lawan, yang mana hasilnya pemilu 2019 tidak hanya menjadi pertarungan politik, tetapi juga pertarungan identitas di antara masyarakat. Menurut saya, Pilpres 2019 adalah contoh bagaimana identitas bisa merusak persatuan bangsa. Meskipun strategi ini efektif secara elektoral, dampaknya sangat berbahaya bagi Indonesia. Saya ingat suasana media sosial saat itu sangat panas. Bahkan teman-teman saya sampai bertengkar hanya karena perbedaan pilihan politik. Nah, ini membuat saya sadar kita harus lebih bijak dalam memahami politik dan tidak terjebak dalam narasi identitas yang memecah belah. Politik identitas adalah alat yang bisa menguntungkan dalam pemilu, tetapi juga membawa dampak buruk pada masyarakat. Untuk tidak mengurangi dampak negatifnya, tokoh politik harus berhenti mengeksploitasi agama atau budaya untuk kepentingan elektoral. Mari kita semua fokus pada program dan visi, bukan identitas, karena keberagaman Indonesia seharusnya menjadi kekuatan, bukan alat politik yang memecah belah. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.